Di video kali ini kita akan belajar tentang nested routes atau nama lainnya adalah router bersarang. Jadi contohnya untuk router bersarang itu atau nested route itu contohnya seperti ini. Kalau ada URL, ada user, kemudian di sini ada create yang mana lari ke komponen create atau ada edit atau mungkin detail. Nah, itu create, edit, dan detail itu tadi adalah anak dari router user, yang mana artinya adalah yang ini adalah bisa disebut dengan nested routes. Jadi user punya router yang bersarang ada create, detail, dan edit tadi. Oke, terus kemudian jadi untuk kasus kali ini kita akan coba bikin untuk layouting. Jadi kita bikin layout login dan juga dashboard. Tentunya yang kita tahu untuk layout login dan dashboard itu pasti beda. Untuk login itu nggak punya navigasi, nggak ada konten, dan lain-lain. Hanya ada username, password, dan juga button login gitu ya, untuk layout login. Sedangkan untuk layout dashboard, itu ada navigasi seperti ini, terus ada kontennya. Contohnya kalau kita lihat di Twitter, di sini pertama ada halaman login. Jadi ini adalah dashboard login, ini kan nggak ada navigasi ya, cuman ada loginnya aja nih. Sedangkan untuk yang sudah login, nanti dia akan diarahkan ke halaman halaman loginnya, halaman home-nya Twitter. Jadi sudah ada sidebar, ada navigasi di sini, ada konten, dan juga ada sidebar-nya. Nah, di sini pasti berbeda antara layout login dan juga dashboard. Seperti yang kita tahu. Maka untuk layout dan dashboard memang harus dibedakan. Seperti contohnya kalau di aplikasi kita ini kita sudah punya dashboard. Maka nanti kita akan pisahkan layout login dan dashboard. Oke. Contohnya apa kalau kita nggak pakai layout? Misalkan kita nggak pakai layout nih, kita bikin halaman login di sini. Katakanlah saya tambahin satu komponen di sini login, terus kemudian saya tambahin kontak. Ini kontaknya saya ubah jadi login misalkan. Terus kalau saya masuk ke halaman login, ke URL login, maka ini navigasinya masih ada. Karena dia memang jadi satu dengan ini, navigasi apa namanya di app.view. Karena memang masih jadi satu dengan ini. Nah, untuk layouting itu sendiri nanti kita akan bedakan antara layout login atau halaman login dengan layout di dashboardnya. Jadi nanti di login itu ini nggak akan muncul. Kontennya juga nggak ada. Oke. Pertama, karena kita butuh dua itu tadi, login dan dashboard, sekarang kita bikin halaman atau komponen baru yang namanya login. Nah, login.view ini komponennya ada di dalam layouts, folder layouts. Di dalam sini kita tambahin satu lagi yang namanya dashboard. Oke, sekarang kita masuk ke dalam login. Kita bikin template. Di sini ada username misalkan. Kemudian ini input. Ini ya, simple aja. Ini div. Kita copy. Kemudian di bawahnya ada button yang mana nanti kalau diklik dia akan ngejalanin method yang namanya login. Oke, ini labelnya login. Gini, ini saya tutup dulu. Oke, tutup template. Kemudian ada script. Ini export default scriptnya. Nah, untuk ngejalanin login, kita perlu setup begini. Kemudian const login, ini metodenya. Kemudian untuk ketika kita klik login, nanti akan menuju ke dashboard ini. Maka kita perlu use route di sini, import use router from view router. Kemudian di sini kita definisikan routernya dulu.
begini, terus ini router.push. Kalau login ini diklik, maka nanti akan di-push atau di redirect ke halaman home atau komponen home. Jangan lupa ini di return loginnya. Nah, untuk layout login sudah selesai, sekarang di dashboard. Nah, dashboard ini harusnya dashboard ya. Nah, sekarang ini hanya ada di app.view. Maka kita copy aja yang ada di app.view. Kita copy, kita taruh di dashboard. Ini kita buang, nggak pakai. Terus yang di app.view-nya kita hapus semua nih. Ini kita nggak pakai. Nah, begini aja. Ini selesai, sekarang kita urus yang ada di routernya. Karena kita tadi sudah bikin dua layout, login dan dashboard, sekarang kita import di sini. Components, kemudian layouts, ini login.view. Kemudian yang kedua adalah dashboard. Begini, terus kemudian kita bikin dua route yang baru. Yang pertama ada URL login, yang mana nanti lari ke komponen login. Dan yang kedua ada dashboard, yang mana dashboard itu ini ya, halaman sekarang ini, path-nya kosong, namanya kita kasih dashboard aja. Kemudian komponennya adalah dashboard. Kemudian di dalam dashboard, karena ini adalah dashboard, di dalam dashboard ini ada navigasi dan ada konten. Maka di sini kita kasih children. Begini, yang ini semua kita pindahkan ke dalam children-nya. Gini, ini path-nya kita kosongin. Artinya adalah kalau kita masuk ke dalam slash kosong ini, maka kita akan pakai komponen dashboard. Terus kemudian nanti di dalam dashboard itu ada 5 komponen ini. Oke. Ini kalau kita coba refresh. Oke, sepertinya ada yang error ini. Kita cek dulu app.view. Oke, sudah. Oke, sekarang kita coba mainin yang sudah kita buat. Di sini kita lari ke tombol login, ke halaman login. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini di login, itu navigasinya sudah nggak ada nih. Navigasi sudah nggak ada, konten juga nggak ada, hanya tersisa inputan ini dan juga tombol login. Kalau login ini saya klik, dia akan lari ke halaman awal ya, halaman home. Nggak ada ininya. Dan juga di halaman home ini ada dashboard, yang mana ada di dashboard ini ada konten home, ada konten, ada post, ada about, kontak, dan lain-lain. Oke. Jadi singkatnya, kalau kita lihat di routernya ini, dari susunan router ini kita sudah paham bahwa si login ini adalah layout, dan juga kita lihat di sini, ini juga layout, yang mana layout dashboard ini ada beberapa komponen halaman ya, children ini. Terus kemudian kalau kita pelajari lagi di app view, tadi kita hapus semuanya, kita pindahin ke dashboard, karena app.view ini adalah komponen yang paling utama, yang paling atas sendiri. Jadi komponen yang paling atas sendiri, app.view ini ada router view, yang mana berarti dia punya beberapa children. Ada 2 children, yaitu login dan dashboard, seperti yang kita lihat di sini. Ada 2, login dan dashboard. Nah, login dan dashboard ini ada di dalam app.view. Kemudian kalau kita lihat di login, ya hanya ini inputan sederhana. Terus kalau kita lihat di dashboard,
itu ada ini tadi, navigasi, dan juga ada router view lagi. Maka dengan seperti ini berarti di dalam app view tadi ada dashboard sebagai layout, terus kemudian di dalam dashboardnya ada beberapa halaman. Seperti ini, ada halaman home, post, about, dan kontak. Seperti itu. Oke, jadi ini untuk pembahasan tentang nested route dan juga penggunaannya. Jadi saya ulangi lagi, ada dua cara untuk menentukan sebuah layout. Yang pertama bisa pakai nested route seperti ini, atau yang kedua bisa pakai slot, gitu ya. Semoga materi kali ini bisa dipahami dengan mudah dan berguna untuk teman-teman semua yang ingin mendalami tentang layouting. Karena untuk mungkin yang pemula di Vue, kadang bingung, apa yang harus saya lakukan, arsitektur seperti apa yang saya butuhkan untuk bikin atau membedakan layout antara login dan dashboard. Nah, ini salah satu jawabannya. Oke, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.